yang merupakan satu di antara 4 bulan yang dimuliakan atau dikenal dengan Ashhurul Hurum. Ya, di dalam 12 bulan selama 1 tahun ini ada 4 bulan yang dimuliakan, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan Zulqa'dah bulan yang ke-11, Zulhijjah yang 12, Muharram yang pertama, dan Rajab bulan yang ke-7. Ini bulan yang mulia. Oleh karena itu setiap amal ibadah sangat baik pada bulan-bulan tersebut, khususnya di bulan Muharram ini. Oleh karena itulah Rasulullah SAW di bulan Muharram ini menyatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram ini. Jadi yang paling baik adalah sekarang ini kita berpuasa kalau ingin berpuasa. Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang memiliki kemampuan untuk berpuasa, silakan berpuasa bebas kapan saja. Selama 1 bulan ini. Selama 1 bulan ini. Ya, sekarang ini kita sudah tanggal 7 Muharram. Jadi masih ada sisa sekitar 3 minggu, 23 hari kira-kira. Ya, kita puasa. Khususnya nanti jangan lupa selama bulan Muharram, catat Bu ya, tanggal 10 Muharram atau disebut dengan puasa apa? Asyura. Ya, 10 Muharram atau Asyura. Kapan itu Asyura? Insyaallah hari Selasa ini, tanggal 10 September bertepatan dengan 10 Muharram. Kita dianjurkan berpuasa. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura ini akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Kalau kita ada dosa-dosa yang kita lupa untuk istighfar, minta ampun, ya, akan Allah hapus, akan Allah maafkan semuanya. Yang penting kita puasa dengan penuh keikhlasan. Kita puasa hanya untuk mengharapkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bukannya kita itu bulan lalu lah puasa Arafah. Puasa Arafah itu kita sudah diampuni 2 tahun. Setahun lalu, setahun yang akan datang kita nggak katek lagi dosa. Sudahlah, tidak usah puasa lagi. Apa itu? Tidak. Belum tentu Arafah kita itu kemarin diterima. Benar tidak Bu? Iya. Jadi Arafah kita sudah lakukan kemarin. Benar sudah dilakukan Bu? Hah? Ada yang belum apa? Kalau belum dikodok baik. Kita puasa 9 Arafah, menghilangkan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sekarang sebulan kemudian 10 Muharram, persis 1 bulan. Kita dianjurkan untuk berpuasa lagi untuk menghapuskan dosa-dosa yang 1 tahun yang lalu. Rasulullah SAW dahulu ketika sebelum melaksanakan hijrah dan belum diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, karena Ramadan itu baru diwajibkan ketika Nabi itu sudah hijrah ke Madinah. Tadi Nabi hijrah kan bulan Rabiul Awal, tahun 1 Hijriah. Rabiul Awal itu bulan yang keberapa tadi Pak? Bulan yang ketiga. Bulan yang ketiga. Lalu Ramadan bulan yang keberapa? Yang ke-9. Jadi 6 bulan kemudian kan Ramadan. Tapi Ramadan tahun pertama itu belum diwajibkan puasa. Belum ada puasa Ramadan. Kapan Ramadan mulai diwajibkan? Mulai turun kewajiban berpuasa Ramadan? 1 tahun berikutnya, pada Ramadan berikutnya. Jadi ketika tahun 2 Hijriah, ketika bulan Sya'ban, ya bulan yang ke-8, turunlah perintah dari Allah SWT untuk berpuasa Ramadan. Baru tahu bulan ke-9-nya, bulan Ramadannya dimulai puasa Ramadan. Jadi Rasulullah itu puasa Ramadan sejak tahun 2 Hijriah. Dan selama umur hidupnya beliau hanya berpuasa 9 kali. Hanya 9 kali, kita lebih banyak. Ternyata kita lebih banyak puasa Ramadannya. Ya, bapak-bapak misalnya yang sekarang umurnya 50-60 tahun, paling tidak kan sudah 40 kali puasa Ramadan. Ya Bu ya. Rasulullah itu cuma 9 kali baik. Tapi puasanya luar biasa. Ya, benar-benar merubah diri menjadi yang lebih baik. Nah, jadi sebelum puasa Ramadan ini diwajibkan kepada umat Islam, dahulu Rasulullah SAW dan kaum muslimin sudah berpuasa, yaitu puasa Asyura ini. Berpuasa Asyura, puasa 1 hari.
tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, lalu melihat orang-orang Yahudi ternyata puasa Asyura juga. Jadi ketika di Madinah, mereka puasa Asyura juga. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian wahai orang-orang Yahudi ini puasa Asyura, puasa 10 Muharram? Mereka menjawab, pada tanggal 10 Muharram ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Jadi Fir'aun dulu ketika ingin membunuh Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel, ya, Nabi Musa melarikan diri sampai ke pinggir, ke pantai Laut Merah, tidak bisa bergerak lagi. Akhirnya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memukulkan tongkatnya dan terbelahlah lautan itu menjadi 12 jalur, sebanyak jalur atau jumlah dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada 12 suku. Satu suku diberikan satu jalan. Sampai menyeberang, kemudian Fir'aun mengikuti di belakang mereka, lalu dengan izin Allah lautan itu kemudian tertutup kembali, kemudian Fir'aun pun tenggelam. Tapi Allah menyelamatkan jasadnya. Makanya sampai sekarang Fir'aunnya yang dulu mengejar Nabi Musa itu tersimpan di museum di kota Kairo di Mesir. Ya, Fir'aunnya itu ada. Fir'aunnya itu namanya Ramses. Fir'aun itu bukan nama orang itu. Fir'aun itu gelar. Fir'aun itu gelar raja Mesir. Seperti misalnya Kaisar gelar untuk raja-raja Romawi. Kisra gelar untuk raja-raja Persia. Nah, kalau untuk raja-raja Mesir sebelum Masehi itu namanya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu banyak karena rajanya banyak. Tapi Fir'aun yang dulu menjadi musuhnya Nabi Musa itu namanya adalah Ramses II. Ramses II. Agak kalau ada anak jangan dijuk nama Ramses, Bu. Gak jadi Fir'aun, aduh. Susah, kita udah kata Nabi Musa lagi gitu nih. Ya. Itu Ramses itu jadi sejarah, dimumikan dan sekarang ada. Jadi bagian ilmu pengetahuan, jadi penelitian luar biasa. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi Muharram ini adalah waktu yang sangat baik untuk berpuasa, khususnya 10 Muharram. Nanti kalau kita puasa 10 Muharram hari Selasa, Rasulullah SAW berpesan agar satu hari sebelumnya juga puasa, tanggal 9. Ya, atau satu hari setelahnya, yaitu tanggal 11. Jadi puasanya kalau bisa 2 hari. Ya, kalau bisa 2 hari, 9, 10 atau 10, 11. Hari Senin, Selasa atau Selasa, Rabu kita puasa. Lebih bagus lagi kalau ibu-ibu mampu, bapak-bapak mampu, tiga-tiganya kita puasa. Senin, Selasa, Rabu. 9, 10, 11 itu lebih bagus lagi. Ya, itu lebih bagus lah lagi. Kalau tidak pacok sama sekali mana Ustadz, sudah hari Selasa itulah, jangan dilepas. Harus kita kerjakan. Agar ibu-ibu ingatkan bapak-bapaknya, ingatkan anak-anaknya sahur bersama-sama. Ya, supaya semangat dalam berpuasa pada tanggal 10 Muharram tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Majelis Taklim Al-Fudinar yang selalu dirahmati oleh Allah SWT, Muharram ini merupakan momen hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Dulu Nabi itu hijrah kenapa? Untuk menyelamatkan keimanannya, menyelamatkan agamanya, menyelamatkan kaum muslimin, para pengikutnya. Dan kita seharusnya juga seperti itu. Karena beliaulah adalah contoh dan teladan yang terbaik yang ada pernah di muka bumi ini.